Ya, pasca terbakar toko bingkai di Mampang, Jakarta Selatan masih dibatasi garis polisi. Olah TKP rencananya akan dilakukan Senin 22 April untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran. Pengungkapan kasus kebakaran yang menewaskan 7 korban ini masih berlanjut. Meski penyebab kebakaran diduga akibat percikan api dari kompresor, namun polisi masih terus menyelidiki hal ini. Rencananya polisi akan menggelar olah TKP pada hari Senin 22 April 2024 mendatang. Sementara 7 korban tewas sudah diserahkan ke pihak keluarga, sementara korban luka masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ya pemirsa, kita langsung menuju ke lokasi kebakaran yang menewaskan 7 orang di kawasan Mampang, Jakarta Selatan bersama rekan kami Putu Bagus. Selamat sore Putu, bagaimana kondisi terkini di lokasi kebakaran? Adakah fakta-fakta baru yang ditemukan di sana? Ya baik, Syafa dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini di tempat saya melaporkan, yakni tepatnya di TKP atau tempat kejadian perkara kebakaran yang terjadi pada tanggal 18 April lalu di sebuah ruko toko bingkai di wilayah Mampang, Jakarta Selatan. Ini memang terpantau masih dibatasi atau dipasangi oleh garis polisi, dan juru kamera Zulkarnain menunjukkan begitu terlihat di dalam layar kaca Anda bahwa di lantai 2 dan juga lantai 3 terbakar dan hangus, dan juga terlihat bahwa di samping atau di sebelah kanan ruko terdapat sebuah gedung yang cukup tinggi begitu, dan ini juga terkena dampak kobaran api si jago merah, sehingga tampak juga bangunan di sebelah ruko ini mengalami gosong. Dan memang petugas menemukan 7 korban maksud kami dalam kebakaran 18 April lalu, di mana ketujuh korban tadi ditemukan tewas di ruangan lantai 2. Dan sebelumnya terlihat di dalam layar kaca Anda saat ini dibatasi oleh garis polisi, artinya dilarang melintas karena memang ini masih ditinjau lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Dan kebakaran diduga ini dari data sementara karena akibat salah satu dari pemilik toko sedang menyemprotkan cairan bensin ke bingkai untuk mengusir rayap. Namun ada salah satu karyawan yang sedang membetulkan kompresor dan timbul percikan api yang ini kemudian membesar. Dan kondisinya saat ini masih tertutup, pintu juga tertutup karena memang ini masih steril. Dan terlebih untuk saat ini terlihat juga bahwa puing-puing masih berserakan akibat kebakaran yang terjadi pada 18 April kemarin. Sementara itu, dari informasi yang kami dapatkan, data yang kami himpun, memang tadi sudah kami sampaikan pula bahwa ketujuh korban ditemukan meninggal dunia atau ditemukan saat damkar melakukan proses pendinginan. Dan ini dari ketujuh korban tersebut kami informasikan ini juga sudah dibawa oleh pihak keluarga. Sampai saat ini kami masih belum mengetahui begitu kapankah olah TKP akan dilakukan. Namun memang dari sejauh data yang kami himpun, yang tadinya memang akan dilaksanakan pada sore hari ini namun batal. Kita tunggu update sementara yang akan dilaksanakan. Kami kembalikan ke Anda, Syafa, di studio. Ya, terima kasih Putu Bagus melaporkan langsung dari kawasan Mampang, Jakarta Selatan, dan selamat bertugas kembali. Sebelumnya, terjangan banjir lahar Gunung Semeru mengakibatkan 6 jembatan terputus. Banjir lahar deras ini juga menelan 3 korban jiwa. Beginilah kondisi pasca terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Jembatan Limpas Gondoruso di Kecamatan Pasirian, Lumajang terputus hanyut terbawa lahar. Akibatnya jembatan limpas di tengah aliran Sungai Kaliregoyo yang menghubungkan antara Kecamatan Pasirian dan Tempur Sari tidak bisa dilalui warga. Sejumlah aktivitas warga pun terkendala, salah satunya kegiatan belajar mengajar. Kami merasa sulit untuk perjalanan dinas ke SD kami, Mas. SD kami adalah SDN Gondoruso 03.
mana kami, ya murid kami itu banyakkan di sana. Jadi guru-guru dan anak buah kami itu Ada di sisi selatan. di sana, yang di sana hanya 3. Kalau di daerah sana ya 3 guru, Pegawai Negeri 1, GTT 2. Selain jembatan Limpas Gondoruso, total terdapat 5 jembatan lain yang hancur akibat bencana banjir lahar dan cuaca ekstrim di Lumajang. Di antaranya jembatan Gondoruso, jembatan Tegir, jembatan Klopo Sawit, jembatan Nguter, Hamzah, Jurang Mangu, Purwosono. Selain jembatan, bangunan warung dan bengkel milik warga juga turut hanyut diterjang banjir lahar Gunung Semeru. Ketemu maneng wis besok. Banjir lahar Gunung Semeru ini juga menelan korban jiwa. 2 orang meninggal dunia akibat banjir lahar hujan Gunung Semeru ditemukan di Desa Klopo Sawit, Kecamatan Candipuro, Lumajang pada Jumat siang. Korban merupakan suami istri atas nama Bambang dan Ngatini. Mereka terseret banjir lahar saat melintas di jembatan Sungai Mujur dan ditemukan sekitar 1 km dari lokasi awal. Total hingga hari ini ada 3 korban meninggal dunia akibat banjir lahar. Jadi warga-warga yang tinggal di bibir sungai ataupun bibir tanggul ini kami lakukan evakuasi. Namun apa daya, ya masih ada korban jiwa. Jadi kita ada 3 korban, yaitu 1 di Pronojiwo, di Marlina ya, dan yang 2 di Klopo Sawit ini, di Desa Klopo Sawit, yaitu Pak Bambang dan Bu Ngatini ya. Usai ditemukan, kedua korban langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Klopo Sawit. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Senin mendatang Hakim Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sengketa Pilpres 2024. Kami akan membahasnya bersama juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono dan Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Profesor Sulistyowarti Irianto. Selamat sore Pak Fajar dan juga Prof. Sulis, apa kabar? Selamat sore Mbak Syafa, kabar baik. Baik, saya ingin ke Pak Fajar terlebih dahulu. Pak Fajar, apakah rapat pemusyawaratan Hakim MK jelang putusan PHPU Senin besok masih berlangsung hingga kini? Ya, hari ini sedang berlangsung. Meskipun hari ini Sabtu, besok Minggu kami masih mengagendakan rapat pemusyawaratan Hakim untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya sidang pengucapan putusan hari Senin mendatang. Masih berlangsung, Mbak. Baik, bagaimana mekanisme pelaksanaan RPH agar tidak bocor ke pihak-pihak tertentu dan bebas intervensi dari manapun? Iya, sejauh ini mekanisme yang kita terapkan secara internal meminimalisir seluruh informasi ini, informasi yang dibahas di dalam RPH itu betul-betul kita jaga. Di RPH itu, Mbak Syafa, itu memang rapat yang memang dihadiri oleh 8 hakim konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ini, kemudian dibantu oleh pegawai-pegawai yang tersumpah. Jadi mekanisme di dalam internal saya kira cukup memadai untuk memastikan bahwa rapat permusyawaratan hakim itu betul-betul tertutup sampai kemudian hasilnya nanti disampaikan melalui putusan yang akan diucapkan di dalam sidang pleno. Baik, saya ingin ke Prof. Sulis. Prof. Sulis, putusan progresif dari Hakim MK ini sangat dinantikan. Apa harapan Bu Sulis dalam putusan perselisihan hasil Pilpres Senin besok? Terima kasih Mbak Syafa. Ya. Saya tuh tidak ingin masuk ke materi perkara sebenarnya ya, karena saya orang bebas gitu ya. Kan putusan MK itu setara dengan undang-undang, sehingga seharusnya hukum yang sedang dalam proses pembuatan itu ada syarat-syaratnya,
pertama harus clear sehingga nanti putusannya bisa dibaca, bisa dimengerti oleh seluruh warga negara, dan kemudian kedua harus bisa diramalkan, predictable, karena kalau kita baca tulisan-tulisan tentang rule of law begitu ya. Dan saya kira proses persidangan MK yang kemarin sangat intensif dalam waktu yang singkat tapi padat, itu semua orang bisa melihat gitu ya. Jadi harusnya itu bisa dijadikan bahan pertimbangan dan putusan. Baik, Pak Fajar, untuk sidang putusan hari Senin besok, nanti pembacaannya antara pemohon 1 dan 2 digabung atau dipisah? Seperti apa nanti mekanismenya? Iya, Mbak Syafa, jadi Jumat kemarin kita sudah mengirimkan panggilan kepada seluruh pihak dalam perkara perselisihan hasil Pilpres ini, baik kepada pemohon 1, pemohon 2, termohon, pihak terkait, dan pemberi keterangan. Kita mengagendakan jadwal sidang itu untuk 2 perkara itu dalam satu waktu, yaitu kita akan mulai jam 9 gitu ya. Tapi nanti putusan akan diucapkan masing-masing untuk masing-masing perkara. Jadi 2 putusan ini nanti akan diucapkan dalam satu majelis nanti, Pak Syafa. Baik Prof. Sulis, Hakim MK diharapkan tidak hanya sekedar menjadi corong undang-undang, tapi juga harus tetap mempertahankan konstitusi. Apa maksudnya, Bu Sulis, bisa dijelaskan? Ya, maksudnya perkara pemilu ini tidak bisa direduksi menjadi sengketa hukum biasa, pidana dan perdata. Karena menyangkut hajat hidup bangsa kita, segitu banyak warga negara ya. Artinya tuh Hakim MK harus melampaui analisis doktrinal. Ini artinya Hakim MK tidak semata-mata menjadi corong undang-undang, tetapi dengan kekuasaan yang begitu besar bisa melakukan terobosan-terobosan. Itu yang kami harapkan sebagai publik gitu. Baik. Lalu Pak Fajar, bagaimana kemudian MK menjamin agar marwah Hakim MK untuk bisa bertindak seadil-adilnya dan juga mempertahankan konstitusi, tidak hanya sekedar menjadi corong undang-undang? Iya, sejauh ini Mbak Syafa, kami memastikan bahwa seluruh proses ini on the track gitu ya. Tadi Prof. Sulis mengatakan bahwa persidangan Mahkamah Konstitusi itu terbuka untuk diikuti oleh seluruh masyarakat dimanapun berada. Nah, sekarang setelah sidang-sidang yang terbuka untuk umum itu selesai diselenggarakan, maka giliran Mahkamah Konstitusi untuk membahas secara detail seluruh fakta yang terungkap di persidangan, memeriksa seluruh alat bukti, dan yang terakhir majelis hakim punya keyakinan. Jadi dalam pengambilan keputusan ini 3 hal itu Mbak Syafa yang kemudian dipegang teguh oleh Hakim Konstitusi, dan sejauh ini itu yang kami pastikan seluruhnya on the track. Mengenai bagaimana nanti penilaian publik, penilaian masyarakat, nah tunggu nanti putusannya seperti apa. Baru kemudian kita bisa menilai, termasuk Prof. Sulis, masuk masyarakat pada umumnya, baru bisa menilai bagaimana independensi, bagaimana imparsialitas hakim itu kemudian diekspresikan ke dalam putusan yang nanti akan diucapkan hari Senin mendatang. Baik, Prof. Sulis, ini tapi kepercayaan publik bisa dikatakan agak tergerus ya pasca putusan MK terkait syarat usia Capres-Cawapres beberapa waktu lalu. Tapi di sidang PHPU ini Hakim Anwar Usman tidak ikut serta. Apakah ini cukup untuk membuat publik yakin bahwa Hakim MK akan benar-benar adil dalam memeriksa dan memutuskan sengketa Pilpres ini? Ya, itu satu hal bahwa hakimnya sekarang 8 ya.
kepercayaan publik akan kembali pulih apabila putusan MK 90 itu dikoreksi, dalam arti ada pemulihan-pemulihan terhadap hal-hal yang dianggap tidak on the right track gitu ya selama proses MK 90. Jadi sekarang ini publik sungguh-sungguh berharap bahwa putusannya itu akan bersifat landmark, memulihkan kita semua, memulihkan persoalan-persoalan yang dikeluhkan oleh banyak kelompok ya, itu terutama dimunculkan keprihatinannya melalui amicus curiae yang dikirim oleh banyak orang, dan saya kira Mas Fajar tahu sekali berapa banyak dan oleh siapa saja gitu. Itu Mbak. Baik, banyak pihak mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Lalu apa pengaruhnya terhadap putusan sengketa Pilpres yang akan dibacakan Senin nanti? Pak Fajar, Prof. Sulis, dan pemirsa, kita akan lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, publik mempertanyakan pengaruh amicus curiae terhadap hasil atau putusan MK. Kita akan mengulasnya dengan juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono dan juga Guru Besar Antropologi Hukum UI Profesor Sulistiowati Irianto. Pak Fajar, ini banyak pihak mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Hingga kini ada berapa total amicus curiae yang sudah masuk ke MK? Iya, dalam catatan kami sampai dengan hari ini ada 52 amicus curiae yang memang kalau dilihat itu ke belakang itu sudah masuk, dikirimkan kepada kami, apakah itu melalui email, kemudian melalui pos, juga diantarkan langsung ke Mahkamah Konstitusi sejak awal-awal Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan persidangan PHPU Pilpres ini, Mbak Safa. Jadi ini memang benar ada fenomena baru yang menarik itu ya, sepanjang praktik MK mengadili perselisihan hasil Pilpres. Saya kira ini menjadi PHPU Pilpres yang pertama ada amicus curiae, bahkan dengan jumlah yang saya kira cukup banyak gitu ya, sampai dengan hari ini 52. Padahal sidang pengucapan putusan tinggal 1-2 hari lagi, mungkin akan bertambah. Baik, lalu kemudian apakah pandangan atau pendapat dari amicus curiae ini juga akan ada dalam putusan yang akan dibacakan Senin besok, Pak Fajar? Iya, yang pasti begini. Pertama, tadi disebutkan di dalam narasi tadi bahwa amicus curiae ini termasuk salah satunya Prof. Sulis, saya kira ini adalah pendapat masyarakat, pendapat pihak-pihak di luar pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi, kan begitu. Paling tidak bagi Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan bahwa perkara yang sedang disidangkan Mahkamah Konstitusi hari ini itu mendapatkan atensi publik yang luar biasa, sehingga memanggil gitu ya amicus curiae ini, sahabat pengadilan ini, untuk turut berkontribusi. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh amicus curiae ini? Sering kami sampaikan bahwa ini kembali kepada masing-masing hakim konstitusi, gitu kan. Apa yang disampaikan, pendapat hukum atau pendapat apapun yang disampaikan oleh amicus curiae itu dikembalikan kepada hakim konstitusi. Kami menyerahkan seluruh amicus curiae itu, terutama yang yang kemudian kebijakan majelis hakim kemarin itu membatasi gitu ya, membatasi bahwa yang ikut didalami dalam proses pengambilan keputusan perkara PHPU Pilpres ini adalah amicus curiae yang kami terima, diterima MK 16 April paling lama pukul 16. Itu kebijakan, itu keputusan majelis hakim gitu ya. Jadi soal seberapa besar pengaruh amicus curiae itu kembali lagi kepada masing-masing hakim konstitusi, apakah akan mempertimbangkan sebagian mungkin, atau tidak mempertimbangkan. Itu kembali lagi kepada masing-masing hakim konstitusi nantinya. Nanti bisa kita lihat di dalam putusan itu
seperti apa pengaruhnya. Baik, Prof. Sulis, sebetulnya seberapa kuat pengaruh dari amicus curiae dalam sebuah perkara di Mahkamah Konstitusi? Sebenarnya amicus curiae itu tidak memiliki kekuatan hukum ya. Jadi tidak mengikat, tetapi satu-satunya yang bisa dikaitkan adalah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 2019 yang mengatakan bahwa Hakim konstitusi itu diwajibkan menggali hukum yang hidup, keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan saya kira seperti yang disampaikan Mas Fajar tadi, ini adalah fenomena yang luar biasa bagaimana banyak kelompok menyatakan kepeduliannya ingin memperjuangkan demokrasi dan negara hukum di Indonesia ya. Nah, sesuatu yang saya kira itu panggilan sejarah yang mengulangi lagi sejarah Indonesia. Jadi setiap kali ada persoalan-persoalan berat dalam bangsa ini, itu yang bergerak, yang menyelamatkan itu adalah gerakan masyarakat sipil gitu. Itu luar biasa mengharukan menurut saya sih, Mbak. Baik Prof. Sulis, ini tahun ini di sidang PHPU di MK ini menerima banyak sekali pengajuan amicus curiae. Tadi Pak Fajar mengatakan ini terbanyak sepanjang sejarah. Kalau menurut Prof. Sulis, kira-kira apa yang membuat hal ini terjadi? Apa faktor-faktor yang membuat fenomena banyaknya amicus curiae hadir di sidang sengketa Pilpres tahun ini? Ya, saya mau menjelaskan apa yang saya kerjakan bersama dengan teman-teman ya. Itu kan banyak ilmuwan, para guru besar dalam bidang sains. Ilmuwan yang kerjanya meneropong bintang, meneropong matahari, membuat analisa-analisa yang hampir nggak ada hubungannya dengan persoalan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Atau para profesor yang kerjanya mengamati serangga, ya, menjelaskan tentang perilaku serangga dan segala macam sangat detail, atau profesor dalam bidang bedah tulang yang luar biasa hebatnya gitu ya dalam bidangnya gitu ya, itu sampai memberikan kepedulian yang begitu luar biasa. Atau teman saya yang lain itu profesor dalam bidang cultural studies, kerjanya itu membaca cerita-cerita, narasi-narasi gitu ya. Itu semuanya tergerak seperti ada sesuatu yang memanggil tanpa ada komando. Dan saya kira itu yang harus diapresiasi gitu ya. Tentu saja tidak terkira para profesor dan dosen-dosen dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang lain gitu ya. Itu sesuatu yang sangat menggugah lah buat kita semua, mengharukan bahkan. Baik, Prof. Sulis juga menjadi salah satu yang mengajukan amicus curiae ya, Prof? Iya, saya mengkoordinirnya bersama dengan teman-teman di Jogja. Baik, nah, itu apa yang menjadi concern dari Prof. Sulis di dalam amicus curiae yang telah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi? Ya, kami itu kan gelisah ya sebagai ilmuwan melihat persoalan begini serius di bangsa ini. Kami tidak bisa diam saja gitu. Jadi minimal yang bisa kami lakukan adalah memberikan suara kami, pemikiran-pemikiran kami, analisis hukum yang bisa kiranya menjadi bahan atau bantuan bagi para hakim MK yang kami nyatakan bahwa kami ini bersedia jadi sahabat mereka gitu. Itu sih sebenarnya, Mbak. Baik Pak Fajar, terakhir kita ke persiapan untuk pembacaan sidang putusan hari Senin besok. Apa persiapan khusus yang dilakukan? Kemudian nanti hari Senin besok apakah ada aturan-aturan khusus yang akan diberlakukan selama jalannya pembacaan putusan nanti? Iya. Yang pertama sudah pasti kita menyiapkan secara baik-baik gitu ya draft putusan yang akan dibacakan, dan hari ini sampai besok adalah finalisasi draft putusan itu. Kemudian kita sudah memanggil, tadi sudah saya sampaikan, kita sudah memanggil secara patut seluruh pihak yang berperkara dalam perkara ini. Kemudian secara teknis mungkin ini juga seperti sidang-sidang sebelumnya, hanya para pihak yang terkonfirmasi hadir yang kemudian boleh hadir di ruang sidang pleno
tempat pengucapan putusan itu nanti digelar, sehingga tidak ada pihak lain yang kemudian kita hadirkan di ruang sidang. Bukan berarti persidangan ini tertutup, tetapi seperti sidang-sidang sebelumnya juga ini kita buka. Masyarakat, publik silahkan menyaksikan, memonitor persidangan melalui saluran-saluran yang kita sediakan melalui streaming misalnya. Kemudian soal pengamanan, saya kira memang kita berkoordinasi terus dengan kepolisian yang intinya sebetulnya adalah memastikan bahwa sidang hari Senin itu lancar tanpa halangan. Nah, oleh karena itu sekiranya nanti memang pada hari Senin itu ada beberapa rekayasa lalu lintas, itu bukan berarti mempersulit akses ke Mahkamah Konstitusi, tapi semata-mata untuk memastikan bahwa persidangan hari Senin itu lancar. Karena ini menyangkut agenda ketatanegaraan nasional, karena tanggal 22 itu adalah hari ke-14 seperti yang dibilang Mustafa tadi. Prof. Sulis, terakhir singkat saja, setelah menyimak jalannya sidang selama hampir 14 hari, menurut kacamata Bu Sulis, apakah dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif bisa terbukti? Ya, seharusnya kita semua melihat dan Hakim MK justru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat penyelidikan itu terjadi, ya. Ada evidence based data, ada berbagai macam analisis, ya itu harusnya dikonfirmasi dengan terutama adalah azas dari pemilu yang ada di konstitusi pasal 22E itu, ya, langsung bebas, jujur, adil gitu, ya. Nah, saya kira konstitusi itu yang harus menjadi pegangan utama bagi Hakim MK. Dengan begitu dia punya otoritas yang penuh untuk mengenyampingkan produk-produk di bawah konstitusi, gitu. Baik, terima kasih Profesor Sulistiowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum UI, dan juga Pak Fajar Laksono, juru bicara Mahkamah Konstitusi, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Ya, pemirsa, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan sengketa Pilpres pada Senin 22 April. MK memiliki beberapa opsi dalam mengambil putusan untuk mengembalikan marwahnya usai mendapat sorotan publik. Senin 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan perkara sengketa Pilpres 2024. Seluruh ahli dan saksi, baik dari pihak Anies Muhaimin dan pihak Ganjar Mahfud, telah hadir memberikan keterangan. Tak hanya itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Mahkamah Konstitusi menghadirkan 4 orang menteri di muka persidangan. Mereka adalah Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Pembacaan putusan menjadi momentum yang paling dinanti. Apakah Mahkamah Konstitusi berani membuat gebrakan lewat putusannya? Ataukah lagi-lagi palu hakim patah dalam mengambil keputusan nanti? Mahkamah Konstitusi diprediksi memiliki beberapa opsi dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024. Opsi pertama, MK akan menolak seluruh permohonan pihak Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud dengan beberapa catatan perbaikan yang akan berlaku pada Pilpres selanjutnya. Putusan ini otomatis membuat pasangan Prabowo Gibran menang Pilpres secara sah. Opsi kedua, MK akan mengabulkan seluruh permohonan pihak Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud dan mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran. Hal ini memungkinkan pemungutan suara ulang dilakukan dengan kandidat hanya diikuti oleh Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud saja. Opsi ketiga, MK hanya mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka. Hal ini otomatis membuat Prabowo ganti cawapres baru dalam pemungutan suara ulang. Namun opsi ini diprediksi sulit dilakukan karena akan berimbas pada perpanjangan masa jabatan Jokowi jika pemilu ulang berlangsung 2 putaran. Opsi keempat, MK akan mendiskualifikasi Gibran, namun Prabowo tetap sah dan dilantik jadi presiden. Hal ini otomatis membuat posisi Wapres akan ditentukan oleh MPR sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 soal kekosongan kekuasaan.
Namun hal ini diduga juga sulit dilakukan karena bisa timbulkan gejolak sosial politik. Calon siswa Bintara TNI Angkatan Laut Iwan Sutrisman Telaum Banua tiba di Pelabuhan Gunung Sitoli melalui kapal Wiranauli. Keluarga korban berharap supaya penegakan hukum tetap diterapkan kepada pelaku pembunuh Iwan Sutrisman. Jenazah calon siswa Bintara TNI Angkatan Laut Iwan Sutrisman Telaum Banua yang tewas dibunuh oleh Serda AAM telah tiba di Pulau Nias melalui Pelabuhan Gunung Sitoli. Setibanya di dermaga Pelabuhan Gunung Sitoli, ambulans milik TNI Angkatan Laut pembawa jenazah langsung melaju dan tanpa berhenti. Padahal keluarga besar dari korban telah lama menunggu kedatangan kapal ingin melihat peti jenazah yang ada di atas ambulans. Duka bercampur tangisan histeris pun terjadi di dermaga pelabuhan hingga memicu kekecewaan dari pihak keluarga yang telah hadir menerima kedatangan jenazah Iwan Sutrisman Telaum Banua. Rencana kapan mau dikuburkan juga, Bang? Ya, kalau ke penguburan almarhum ini atas nama Sutrisma masih belum ada kepastian, harus musyawarah dengan keluarga. Waktu penyerahan jenazah, keluarga bagaimana, Bang, sikapinya? Ya, penyerahan jenazah kita terima sesuai data yang kita buktikan. Gigi di atas itu lebar dan gigi bawah itu lagi udah ditambah kemarin waktu dia casis. Pihak keluarga kembali menyerukan kalimat keadilan atas hal yang mereka alami. Keluarga minta jangan ada yang ditutupi dan segera dibuka kepada publik. Kekecewaan pihak keluarga korban ini tidak berlangsung lama karena mobil ambulans telah langsung menuju ke kampung halaman di Gomo Idanotai, Kecamatan Idanotai, Kabupaten Nias Selatan. Namun keluarga korban berharap penegakan hukum diterapkan kepada pelaku pembunuh Iwan Sutrisman dan benar-benar dihukum sesuai sanksi yang seberat-beratnya. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman massal 10 jenazah korban yang tertimbun longsor di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Korban-korban meninggal dunia dimakamkan dalam satu liang lahat. Beginilah isak tangis histeris keluarga korban yang tertimbun longsor di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tangisan histeris ini tak terbendung saat melihat para jenazah dimakamkan dalam satu liang lahat. Korban dimakamkan di komplek pemakaman keluarga di Tosirope, Tanah Toraja. Dalam prosesnya, warga harus rela bergotong royong untuk mengangkat peti jenazah menuju pemakaman. Meskipun diguyur hujan deras, jalan berlumpur, dan jarak pemakaman yang jauh. 10 korban jiwa, di mana diantaranya 1 anak-anak dan 9 dewasa, dimakamkan di pemakaman ini. Yang dimakamkan di sini, Pak, ada 10 korban jiwa. Ya, ada anak-anak 1 dan 9 dewasa. Itu sekeluarga semua atau gimana, Pak? Ya, ada semuanya, semua yang dikubur di sini ya keluarga dekat semua. Sebelum dimakamkan, ke-10 jenazah didoakan dalam ibadah pelepasan yang dipimpin oleh pendeta setempat. Anggota TNI membantu menggali lubang untuk memakamkan 10 jenazah korban tanah longsor. Diketahui 10 jenazah yang dimakamkan merupakan bagian dari 20 korban yang tewas tertimbun longsor di Tanah Toraja pada Sabtu 13 April 2024 lalu. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. 1 orang meninggal dunia dan 2 lainnya kritis akibat ledakan petasan di Desa Sembilangan, Bangkalan, Jawa Timur. Ledakan juga menghancurkan rumah korban dengan bunyi yang terdengar hingga radius 2 km.
Suasana duka menyambut kedatangan jenazah SA, salah satu korban ledakan petasan di Desa Sembilangan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Jenazah rencananya akan langsung dimakamkan usai disolatkan keluarga dan kerabat. SA merupakan salah satu dari 3 korban yang juga masih satu keluarga, yaitu adik korban RA serta MU sepupu korban. Saat kejadian, ketiga korban sengaja meracik petasan untuk keperluan pernikahan RA, namun naas, petasan meledak. Selain satu korban jiwa dan 2 kritis, dahsyatnya ledakan petasan juga menghancurkan rumah korban. Bahkan bunyi ledakan terdengar hingga radius 2 km. Korban SA ditemukan dalam kondisi tertimpa reruntuhan rumah dan mengalami luka bakar yang sangat serius. Korban pun meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Yang 2 orang ini kondisinya luka bakar ya, sekujur tubuh. Yang inisial M juga luka bakar, sedangkan inisial RS ini juga dalam kondisi luka bakar juga semua. Yang meninggal dengan yang masih di rumah sakit itu saudara kandung, dan yang satunya sepupu. Oh, sepupu. Ya. Itu sedang merakit atau gimana? Itu merakit, membuat untuk dijadikan buat mantenan. Kan ini yang korban mau menikah besok hari Ahad itu. Usai kejadian, Polres Bangkalan melakukan olah TKP dengan mendatangkan tim Gegana Brimopolda Jawa Timur untuk penyelidikan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Ketua KPU Hashim Asyari dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas dugaan perbuatan pelecehan pada anggota PPLN. Namun terkait laporan ini Hashim Asyari masih belum memberikan tanggapan. Tim kuasa hukum terduga korban asusila, yakni dari Lembaga Konsultan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyambangi kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, melaporkan Ketua KPU Hashim Asyari yang diduga melakukan pelanggaran etik. Hashim diduga mendekati hingga merayu seorang anggota PPLN untuk tujuan asusila atau keinginan pribadi yang dilakukan dengan menggunakan relasi kekuasaan. Kita melaporkan Ketua KPU ke DKPP atas pelanggaran etik, integritas, dan profesionalitas yang melibatkan, diduga melibatkan tindakan-tindakannya dalam membina hubungan personal, hubungan romantis dengan seorang PPLN di luar negeri. Sebelumnya Hashim Asyari telah disanksi peringatan keras terakhir oleh DKPP karena terbukti melanggar etik soal hubungannya dengan Hasnaini atau akrab dijuluki wanita emas. Tim kuasa hukum terduga korban mengharapkan dengan tindakan pelanggaran etik ini dapat memberikan sanksi penghentian Hashim Asyari dari jabatannya sebagai Ketua Umum KPU. Saat dikonfirmasi kepada Ketua KPU, ia enggan menanggapi laporan dugaan tindakan asusila tersebut. Ia menyatakan akan menjawabnya di waktu yang tepat. Diketahui saat ini Ketua KPU Hashim Asyari menantikan hasil putusan MK tentang sengketa hasil Pilpres 2024, di mana KPU sebagai pihak termohon menyampaikan berbagai jawaban dan pembuktian. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Dandi Bernandi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait peningkatan aktivitas vulkanis sejumlah gunung berapi di Indonesia, sudah bergabung bersama kami Kepala PVMBG Badan Geologi Kementerian SDM, Hendra Gunawan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Hendra. Selamat malam Mbak Nadia. Baik Pak Hendra, terkait aktivitas vulkanis ini ada Gunung Ruang dan juga Gunung Merapi dan banjir lahar di Gunung Semeru, bagaimana statusnya saat ini? Untuk Gunung Merapi dan Gunung Semeru statusnya masih siaga sampai saat ini. Terkait banjir lahar di Gunung Semeru saat ini bagaimana Pak? Ya memang itu sudah sering terjadi kejadian di Semeru lahar.
Kita sebetulnya sudah melakukan koordinasi yang baik ya antara pos pengamatan Gunung Semeru dengan semua stakeholder, baik itu melalui radio maupun WhatsApp. Jadi bila sudah terekam adanya tanda-tanda pergerakan lahar, kami langsung informasikan ke semua pihak. Oke, untuk aktivitas vulkanis di masing-masing gunung ini kan kejadiannya waktunya berdekatan. Apakah memang saling terkait begitu, Pak Hendra? Oh, saya kira tidak ya, karena seperti kita ketahui Gunung Semeru itu sejak tahun 2019 sampai saat ini sudah sering kejadian adanya awan panas, adanya lahar. Sedangkan kejadian di Gunung Merapi ini kan baru Desember 2023, yang memang aktivitasnya masih terjadi sampai saat ini, hanya intensitasnya relatif lebih kecil dibanding Desember dan Januari. Untuk karakteristik dari masing-masing Gunung Ruang, Gunung Merapi, dan juga Gunung Semeru ini apakah berbeda karakteristiknya, Pak Hendra? Ya, sangat berbeda sekali. Oleh karenanya kita sangat concern sekali karena ini berbeda. Dampaknya penanganan atau antisipasi dari semua pihak pun harus mengetahui perbedaan ini. Misalkan di Gunung Semeru adalah awan panas, di mana awan panas ini bergerak sangat cepat dari puncak sampai lereng, dan kali ini terjadi terendapkan awan panas, bila ada hujan itu menjadi lahar, ini ciri khas dari Semeru. Dan Gunung Ruang sifatnya ini erupsinya sangat cepat sekali, dalam 1-2 hari jadi ada awan panas, ada lontaran material hujan, dan sekarang langsung relatif turun sekarang. Kalau Gunung Merapi itu relatif lontarannya erupsinya minimal sehari 1 kali dengan ada potensi lontaran di sekitar kawah. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh semua pihak. Oke, meski dengan karakteristik yang berbeda-beda, namun statusnya saat ini masih siaga. Mungkin apa saja himbauan yang diberikan kepada warga yang berdekatan dengan lokasi gunung ini, dan berapa jarak aktivitas yang masih aman untuk warga di sana? Ya, ini relatif bervariasi ya. Untuk siaga di Merapi itu 4,5 km, radius amannya untuk ini karena statusnya awas, Gunung Ruang ini sampai 6 km, sedangkan untuk Semeru itu sampai 13 km nih, tapi sektoral. Nah, diharapkan masyarakat untuk tetap mengikuti arahan dari BPBD atau Pemda setempat dan selalu memantau ya informasi yang disampaikan dari sumber resmi pemerintah daerah. Demikian. Oke. Pak Hendra, melihat karakteristik yang berbeda-beda ini, apakah ada potensi dalam waktu dekat mana status yang kemungkinan akan naik dari ketiga gunung ini? Sementara beberapa gunung yang siaga itu memang kebetulan sudah lama terjadi ya, seperti Merapi dari 2018, Semeru dari 2019. Ancaman bahayanya masih kurang lebih sama sampai saat ini, termasuk Merapi juga. Kemudian Pak Hendra, untuk warga ini kan juga banyak sekali yang pemukimannya di kaki gunung begitu. Apakah sudah ada langkah mitigasi dari Kementerian ESDM sendiri terkait ini? Kita selalu tugas dari kami adalah memberikan peringatan dini. Jadi diharapkan masyarakat mengikuti ya rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian ESDM ini agar tidak memasuki atau beraktivitas di daerah-daerah yang direkomendasikan untuk tidak ada aktivitas manusia. Baik, jika seandainya nanti menurut pantauan akan ada kenaikan status begitu di masing-masing gunung berapi ini, nanti berapa lama akan ada himbauan ataupun juga akan ada warning begitu kepada warga sekitar? Ini sudah ada SOP-nya ya, jadi kita memberikan informasi untuk setiap status masing-masing berbeda-beda. Untuk siaga ini setiap 12 jam atau 6 jam kita selalu update informasi dan kita sebarluaskan. Sedangkan untuk status awas setiap 6 jam kita memberikan informasi. Kita harapkan dengan adanya informasi seperti itu masyarakat untuk selalu mengetahui kondisi gunungnya dan untuk memberikan tindakannya seperti apa untuk antisipasi ini. Baik, Pak Hendra, selain 3 gunung ini, Gunung Ruang, Gunung Merapi, dan juga Gunung Semeru, apakah ada potensi gunung berapi lainnya yang akan mengalami peningkatan aktivitas vulkanis begitu menurut pemantauan? Ini yang baru naik
siaga ini Gunung Awu ya, di utaranya Gunung Ruang, ini cukup berpotensi juga untuk erupsi, namun belum terjadi erupsi, hanya krisis kegempaan sedang terjadi di Gunung Awu ini. Jadi masyarakat juga harus tetap patuh pada rekomendasi kita untuk tidak mendekati di puncak Gunung Awu ini. Untuk penyebab erupsi ini, apa penyebabnya mungkin Pak Hendra? Apakah memang tahunan erupsi ini akan terjadi atau menurut karakteristik seperti apa? Kenapa peningkatan ini terjadi dalam waktu bersamaan begitu? Oh, itu sebetulnya seperti Gunung Awu ini sudah ada tanda-tanda krisis itu sejak tahun 2015 ya. Itu berakumulasi sedikit-sedikit gitu ya. Sampai sekarang semakin sering. Jadi tidak harus selalu bersama ini karena sifatnya akumulatif. Kita juga masih menunggu nih Awu ini kapan akan erupsi. Hanya dari segi kegempaan ini masih sifatnya timbul tenggelam. Jadi kadang-kadang hilang, kadang-kadang dalam waktu sebulan 2 bulan muncul lagi. Jadi ya gitu memang harus kita pantau terus ya. Apakah faktor cuaca juga mendorong aktivitas vulkanis ini, Pak Hendra? Mungkin tidak secara langsung ya. Yang utama tetap dari aktivitas fluida magmatik yang memang muncul dari bawah permukaan ke permukaan. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendra Gunawan, Kepala PVMBG Badan Geologi Kementerian SDM telah bergabung di Aini Sore. Salam sehat Pak Hendra, selamat beraktivitas kembali. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, 4 atlet biliar putri Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk mengikuti ajang ACBS Asian Nine Ball Ladies and Girls Under 17 Championship yang digelar di Riyadh, Arab Saudi. Didukung penuh oleh PB Popsi, keempat atlet ini akan bersaing dengan 32 peserta lainnya dari sejumlah negara Asia. Empat atlet biliar Indonesia yang berangkat ke Riyadh, Arab Saudi adalah Silviana Lu, Emilia Putri, Anita Kanjaya, dan Noni Kristianti. Keempatnya akan berlaga membawa nama Indonesia dalam ACBS Asian Nine Ball Ladies and Girls U17 Championship. Digelar pada 21 hingga 25 April 2024, kejuaraan ini diinisiasi oleh Asian Confederation of Billiard Sports dan akan diikuti 32 peserta dari sejumlah negara Asia. Kita berempat punya persiapan masing-masing gitu. Kalau dari saya sendiri sih, maksudnya ya persiapan sejauh ini cukup baik. Persiapan sih tentu ada ya, karena kan kita harus hitung nih di sana juga dari segi cuaca, terus sistem pertandingan, terus dari persiapan kita sendiri pun kita udah pelajari juga nih sistem pertandingannya seperti apa. Silviana Lu berharap dengan dukungan yang diberikan PB Popsi dapat memotivasi atlet-atlet muda Indonesia untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Tim Liputan iNews melaporkan.